Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Perintis Keras. Pastikan kamu subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya, karena setiap konten di channel ini dibuat untuk bikin kamu makin tajam, makin kuat, dan makin siap menghadapi dunia nyata. Oke, kita langsung masuk ke kontennya. Bayangkan sebuah ruang kelas yang sunyi. Seorang anak duduk di bangku paling belakang, memegang raport dengan angka-angka merah yang lebih dominan dari hitam. Namanya Huang Zipeng. Cerita ini memang ilustrasi, tapi sosok seperti dia itu nyata dan ada di mana-mana. Bukan anak ranking, bukan yang dipanggil maju untuk menerima penghargaan. Dia hanya satu dari sekian banyak anak yang dianggap kurang. Hari itu, guru memanggil namanya dengan nada yang datar. Tidak ada kemarahan, tapi juga tidak ada harapan. Kamu harus lebih serius. Kalau tidak, kamu akan sulit bersaing di luar sana. Kalimat itu terdengar biasa, tapi bagi Huang Zipeng, itu seperti vonis kecil tentang masa depannya. Teman-teman di sampingnya, ada yang menoleh, ada yang tersenyum tipis. Tidak ada yang benar-benar jahat, tapi suasananya cukup untuk membuatnya merasa kecil. Di rumah pun tidak jauh berbeda. Lingkungan mulai membandingkan. Lihat si itu, nilainya bagus. Kamu kenapa nggak bisa seperti mereka? Kata-kata itu pelan-pelan menumpuk di kepalanya. Bukan karena dia malas, bukan karena dia tidak mau berusaha, tapi karena sistem menilai manusia dari angka di atas kertas. Dan ketika angkanya tidak cukup, label gagal langsung menempel. Di titik itu, Huang Zipeng mulai bertanya dalam hati, apakah hidupnya selesai hanya karena satu fase yang tidak sesuai harapan? Apakah ketika sekolah menolak potensinya, berarti dunia juga akan menutup pintunya? Dan mungkin pertanyaan itu bukan cuma milik dia. Mungkin itu juga pernah ada di kepala kamu. Waktu teman-temannya sibuk daftar sekolah lanjutan, beli seragam baru, dan cerita soal jurusan impian, Huang Zipeng justru berdiri di tempat yang berbeda. Dia tidak ikut antre pendaftaran. Dia tidak ikut diskusi tentang masa depan. Dia hanya melihat dari jauh, mencoba terlihat biasa saja, padahal di dalam hatinya ada rasa yang sulit dijelaskan. Bukan iri, bukan marah, tapi seperti tertinggal jauh dari rombongan. Di rumah, suasananya juga berubah. Orang tuanya tidak marah besar, tapi ada kekecewaan yang terasa di udara. Obrolan makan malam jadi lebih sunyi. Kadang terdengar kalimat seperti, "Kamu sebenarnya bisa kalau lebih rajin." Kalimat itu mungkin niatnya menyemangati, tapi bagi Huang Zipeng, itu seperti pengingat bahwa dia belum cukup baik. Dan ketika keluarga mulai ragu, rasanya jauh lebih berat daripada komentar orang luar. Lingkungan pun mulai memberi label. Ada yang bilang dia gagal, ada yang bilang masa depannya suram, bahkan ada yang bercanda, tapi bercandanya terlalu dalam untuk dianggap ringan. Setiap kali ada pertemuan keluarga atau acara lingkungan, pertanyaan yang sama selalu muncul. Sekarang ngapain? Dan setiap kali menjawab, dia merasa seperti harus membela diri atas hidupnya sendiri. Lama-lama, suara orang lain berubah jadi suara di dalam kepalanya. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mungkin memang aku tidak sepintar itu. Mungkin memang aku tidak cocok bersaing. Rasa percaya dirinya menurun pelan-pelan, bukan karena satu kejadian besar, tapi karena tekanan kecil yang datang terus-menerus. Dan di titik itu, Huang Zipeng tidak hanya berhadapan dengan penilaian orang lain. Dia mulai berhadapan dengan keraguan dalam dirinya sendiri. Karena tidak lanjut sekolah, Huang Zipeng tidak punya banyak pilihan. Dunia nyata tidak memberi waktu untuk terlalu lama merasa kecewa. Dia mulai ambil pekerjaan apa saja yang ada. Pernah bantu angkat barang di gudang, pernah jadi kurir lepas, pernah juga kerja harian yang dibayar setelah matahari benar-benar tenggelam. Tidak ada kontrak mewah, tidak ada janji karier panjang. Yang ada hanya tenaga ditukar dengan uang secukupnya. Setiap hari badannya capek, tangan kasar, punggung pegal, kaki sering terasa berat, tapi upahnya tetap kecil.
Kadang setelah dihitung, hasil kerja seharian hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Tidak ada ruang untuk gengsi, tidak ada ruang untuk drama. Dunia nyata tidak peduli kamu dulu ranking atau tidak. Dunia hanya peduli apakah kamu bisa menyelesaikan pekerjaan hari ini atau tidak. Di tempat kerja, tidak ada yang tanya nilai raportnya. Tidak ada yang peduli dia pernah gagal naik kelas. Yang ditanya cuma satu, kamu bisa atau tidak? Kalau bisa, kamu dipakai. Kalau tidak, kamu diganti. Sederhana, tapi keras. Disitulah Huang Zipeng mulai melihat perbedaan antara teori dan kenyataan. Di sekolah, dia dinilai dari angka. Di dunia nyata, dia dinilai dari hasil. Pelan-pelan dia sadar sesuatu yang penting. Hidup tidak pernah benar-benar berhenti hanya karena satu kegagalan. Tapi hidup juga tidak akan memberi apa-apa kalau dia hanya diam dan menyalahkan masa lalu. Dan dari kelelahan fisik itulah justru muncul satu pemikiran baru. Kalau tenaga saja bisa menghasilkan uang sedikit, bagaimana kalau dia mulai berpikir lebih jauh? Disitulah benih keberanian mulai tumbuh. Bukan dari kenyamanan, tapi dari tekanan hidup yang nyata. Di tengah capeknya kerja serabutan, Huang Zipeng mulai memperhatikan sesuatu yang dulu tidak pernah dia pikirkan. Setiap hari, dia melihat barang datang dan pergi. Ada yang beli, ada yang kirim, ada yang distribusi. Dia mulai sadar, orang yang paling capek belum tentu yang paling untung. Yang paling untung justru yang mengatur alur barangnya. Dari situ muncul satu pikiran sederhana. Bagaimana kalau aku coba jual sendiri? Bukan bisnis besar, bukan toko megah. Hanya distribusi barang sederhana yang dia tahu dibutuhkan orang sekitar. Dia mulai dari kecil, benar-benar kecil. Modalnya bukan uang banyak, tapi keberanian. Uang tabungannya hampir habis untuk beli stok pertama. Tidak ada investor, tidak ada mentor, tidak ada strategi canggih. Yang ada hanya keyakinan tipis bahwa dia harus mencoba sesuatu yang berbeda. Semua dia kerjakan sendiri. Angkat barang sendiri, tawarkan sendiri, catat sendiri, kirim sendiri. Kadang masih harus bantu kerja lain sambil menjalankan jualannya. Capeknya double, risikonya nyata. Tapi kali ini capeknya terasa berbeda. Karena setiap barang yang laku, sekecil apapun, memberi rasa yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Bukan cuma soal uang, tapi soal percaya diri. Untuk pertama kalinya sejak dia merasa ditolak, ada secercah harapan. Tidak besar, tidak dramatis, tapi cukup untuk membuatnya berpikir, mungkin aku memang tidak cocok di kelas. Tapi mungkin aku bisa belajar di lapangan. Dan dari langkah kecil itulah cahaya pertama mulai terlihat. Tapi bisnis tidak berjalan seindah harapan. Di awal-awal, Huang Zipeng terlalu percaya diri. Dia pikir selama barang dibutuhkan orang, pasti akan laku. Dia beli stok lebih banyak, berharap bisa untung lebih besar. Tapi ternyata perhitungan di kepala tidak selalu sama dengan kenyataan di lapangan. Beberapa barang tidak bergerak. Ada yang salah pilih produk, ada yang salah hitung harga, ada yang ternyata marginnya terlalu tipis. Uang yang tadinya dia kumpulkan dengan susah payah, pelan-pelan tergerus. Setiap kali buka catatan, angkanya tidak sesuai ekspektasi. Yang ada bukan keuntungan, tapi kerugian kecil yang terasa besar. Lingkungan pun mulai bersuara lagi. Sudah dibilang, susah cari uang. Bisnis itu nggak gampang. Ada yang bilang dengan nada peduli, ada juga yang seperti menikmati kegagalannya. Dan lagi-lagi, Huang Zipeng merasa berada di posisi yang sama seperti dulu, ditertawakan tanpa perlu ada yang benar-benar jahat. Di titik itu, dia mulai ragu. Apakah memang dia tidak cocok di sekolah dan juga tidak cocok di bisnis? Apakah semua yang dia coba hanya akan berakhir gagal? Ada malam ketika dia hampir memutuskan
berhenti, mengembalikan diri ke kerja serabutan yang aman, tanpa risiko, tanpa mimpi besar. Karena kenyataannya, gagal di bisnis terasa lebih menyakitkan. Ini bukan lagi soal nilai di atas kertas. Ini soal uang nyata, tenaga nyata, dan harga diri yang kembali diuji. Dan untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Huang Zipeng berdiri di persimpangan antara menyerah atau belajar dari luka. Di tengah tekanan itu, Huang Zipeng mulai berhenti menyalahkan keadaan. Untuk pertama kalinya dia duduk sendiri, bukan untuk mengeluh, tapi untuk berpikir jujur. Dia sadar satu hal yang cukup menyakitkan, mungkin masalahnya bukan sekolah yang dulu menolaknya. Mungkin juga bukan orang-orang yang meremehkannya. Mungkin masalahnya ada pada cara dia melihat dan menjalankan semuanya. Dia mulai membuka catatan usahanya lagi, bukan dengan emosi, tapi dengan kepala dingin. Dia melihat di mana dia salah hitung, di mana dia terlalu percaya diri, di mana dia tidak mengontrol pengeluaran. Dia sadar selama ini dia hanya fokus jualan, tapi tidak benar-benar mengatur arus uangnya. Masuk berapa, keluar berapa, margin berapa, semua terasa kabur. Dari situ, dia mulai belajar. Bukan kembali ke bangku sekolah, tapi belajar langsung dari pengalaman dan sumber yang bisa dia akses. Dia pelajari soal cash flow, tentang bagaimana uang harus diputar, bukan hanya diterima. Dia belajar negosiasi supaya harga beli bisa lebih baik. Dia mulai kontrol biaya, potong pengeluaran yang tidak penting, berhenti beli hanya karena gengsi. Perlahan dia mengerti bahwa bisnis bukan soal siapa yang paling berani beli stok banyak. Bisnis soal siapa yang paling disiplin mengatur sistemnya. Mindsetnya berubah. Dari yang ingin cepat terlihat sukses, menjadi ingin stabil dan bertahan. Dan disitulah titik baliknya muncul. Bukan ketika dia langsung untung besar, tapi ketika dia mulai sadar bahwa keberhasilan bukan ditentukan oleh masa lalunya, tapi oleh cara dia memperbaiki dirinya hari ini. Setelah mengubah cara berpikir dan mulai membangun sistem, perlahan bisnis Huang Zipeng menunjukkan hasil. Penjualannya lebih stabil, stok lebih terkontrol, uang masuk dan keluar mulai jelas arahnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa usahanya benar-benar berjalan, bukan hanya bertahan. Kepercayaan dirinya kembali tumbuh, kali ini bukan karena nekat, tapi karena perhitungan. Dia mulai berani mengambil langkah lebih besar, tambah variasi produk, tambah volume pembelian, bahkan mulai mempertimbangkan menyewa tempat kecil agar operasionalnya lebih rapi. Semua keputusan kali ini terasa lebih matang. Dia yakin sudah belajar dari kegagalan pertama, tapi bisnis tidak pernah berjalan lurus. Di saat semuanya mulai terlihat baik, pasar tiba-tiba goyang. Permintaan turun, harga dari supplier naik, beberapa pelanggan menunda pembayaran. Arus kas kembali terasa sempit. Tekanan datang lagi, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Karena kali ini, skala usahanya juga lebih besar. Hampir saja dia kembali ke titik nol. Hampir saja dia kehilangan semuanya karena satu fase pasar yang tidak bersahabat. Di momen itu, Huang Zipeng sadar sesuatu yang lebih dalam. Bisnis bukan hanya soal naik. Bisnis adalah siklus ujian yang datang berulang. Setiap kali kamu merasa sudah aman, akan ada fase yang menguji seberapa kuat fondasimu. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah dia akan gagal, tapi apakah dia cukup kuat untuk bertahan di siklus berikutnya. Setelah melewati 2 kali ujian besar, Huang Zipeng tidak lagi terobsesi terlihat sukses. Dia berhenti mengejar tampilan luar. Tidak lagi ingin terlihat besar di mata orang lain. Dia hanya ingin satu hal, usahanya bertahan dan terus berjalan. Dari situ, pola pikirnya berubah total. Dia mulai benar-benar disiplin. Setiap uang yang masuk dicatat, setiap pengeluaran diperiksa. Tidak ada lagi keputusan impulsif hanya karena merasa sedang naik. Dia belajar menahan diri ketika keadaan bagus, karena dia tahu siklus bisa berputar kapan saja. Fokusnya bukan lagi cepat kaya, tapi membangun fondasi yang kuat. Pelan-pelan dia mulai membangun tim, bukan langsung banyak orang, tapi satu demi satu.
Orang yang benar-benar mau belajar dan mau bertumbuh bersama, dia tidak lagi ingin mengerjakan semuanya sendiri. Dia belajar membagi peran, membangun sistem kerja, dan memastikan bisnis tidak bergantung pada satu orang saja. Pertumbuhan bisnisnya mungkin tidak meledak viral, tidak tiba-tiba jadi besar dalam semalam, tapi stabil, konsisten. Setiap bulan ada peningkatan kecil yang nyata, dan justru disitulah kekuatannya. Dia tidak lagi hidup dari keberuntungan, tapi dari sistem yang matang dan mental yang lebih kuat dari sebelumnya. Huang Zipeng akhirnya mengerti, bisnis bukan soal siapa yang paling cepat naik, tapi siapa yang paling siap menghadapi naik turun tanpa kehilangan arah. Ini bukan cerita sukses instan. Ini cerita tentang kedewasaan yang dibangun dari kegagalan. Waktu berjalan, bisnis Huang Zipeng makin stabil. Tidak heboh, tidak sensasional, tapi nyata. Pelanggan bertambah, tim makin solid, dan alur usaha berjalan lebih rapi dari sebelumnya. Perlahan, orang-orang yang dulu meremehkannya mulai melihat perubahan itu. Tapi kali ini, tidak ada komentar keras, tidak ada tawa kecil, yang ada hanya diam. Lucunya, di fase ini Huang Zipeng tidak lagi merasa perlu membalas apapun. Dulu mungkin dia ingin membuktikan pada guru, pada lingkungan, pada siapapun yang pernah meragukannya. Tapi sekarang, rasa itu sudah hilang. Dia sadar, membalas bukan tujuan, bertumbuh adalah tujuan. Dia tidak pernah membuat pengumuman besar tentang pencapaiannya. Tidak pernah mengunggah cerita panjang untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dia hanya terus bekerja, terus memperbaiki sistem, terus menjaga disiplin. Konsistensinya menjadi jawaban paling tenang untuk semua keraguan masa lalu. Yang paling berubah sebenarnya bukan pendapat orang lain, tapi dirinya sendiri. Dia tidak lagi merasa kecil ketika ditanya tentang masa depan. Tidak lagi merasa harus menjelaskan kenapa jalannya berbeda. Karena dia tahu, perjalanan ini bukan tentang pembuktian keluar, tapi pembuktian ke dalam. Dan mungkin disitulah kedewasaan bisnis mulai terlihat. Bukan ketika kamu bisa membuat orang lain terdiam, tapi ketika kamu tidak lagi butuh pengakuan mereka untuk merasa cukup. Kalau kita lihat lagi perjalanan Huang Zipeng, mungkin ini bukan hanya tentang satu orang. Ini tentang banyak orang yang pernah merasa ditolak. Sekolah memang mengukur kecerdasan akademik. Nilai, ranking, angka di atas kertas. Itu penting, tapi bukan satu-satunya ukuran hidup. Dunia bisnis berbeda. Dunia bisnis tidak tanya kamu dulu ranking berapa. Dunia bisnis mengukur ketahanan, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan bangkit setelah jatuh. Di bisnis, kamu tidak dinilai dari satu ujian. Kamu dinilai dari seberapa sering kamu mau mencoba lagi. Ditolak bukan berarti selesai. Kadang justru penolakan adalah petunjuk bahwa jalanmu memang bukan di sana. Kadang ketika satu pintu tertutup, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu sedang diarahkan ke medan yang lebih keras, yang justru membentuk versi dirimu yang lebih kuat. Huang Zipeng bukan sukses karena dia paling pintar. Dia sukses karena dia tidak berhenti belajar, tidak berhenti memperbaiki sistem, dan tidak lari dari tekanan. Dia menerima bahwa bisnis itu bukan tempat nyaman. Bisnis adalah tempat ditempa. Sekolah bisa saja menolak kamu, tapi dunia bisnis memberi ruang untuk siapapun yang mau ditempa. Karena pada akhirnya, bisnis bukan tempat orang yang paling pintar. Bisnis adalah tempat orang yang paling tahan banting. Dan kalau kamu hari ini sedang merasa ditolak, mungkin itu bukan akhir cerita. Mungkin itu baru awal dari perjalanan yang lebih besar. Kalau kamu merasa cerita ini relate dengan hidup kamu, jangan simpan sendiri. Tekan like supaya lebih banyak orang yang lagi berjuang bisa dengar pesan ini. Tulis di kolom komentar, kamu lagi di fase mana sekarang? Ditolak atau sedang bangun ulang? Kita baca dan kita tumbuh bareng di sini. Dan kalau kamu percaya bahwa hidup bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tahan banting, pastikan kamu subscribe channel Perintis Keras.
Karena di sini kita tidak cari nyaman, kita bangun kekuatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jalan, tetap kuat.